Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, seperti tema yang kita sudah share sebelumnya, malam ini kita akan mengangkat tema soal hukuman percobaan. Ini berkaca dari kasus yang kemarin terjadi pada Nikita Mirzani dalam perkara yang berhubungan dengan dipolatif. Dalam persidangan itu Niki divonis dengan hukuman 6 bulan penjara masa percobaan selama 1 tahun. Nah, dengan hukuman seperti ini Niki tidak dibuih, artinya dia bisa bebas seperti orang kebanyakan. Tapi kalau dalam masa 12 bulan itu dia melakukan kesalahan yang sama, otomatis dia akan menjalani hukuman seperti yang divoniskan oleh majelis hakim. Nah, hari ini atau petang ini, malam ini kita akan berdiskusi bersama praktisi hukum, seorang lawyer, Semi Arthur Manto. Kita tunggu kehadiran Bung Semi dalam live kali ini. Silakan Bung Semi kita undang dulu ya untuk bergabung. Selamat bergabung kepada teman-teman yang sudah join. Ada Kere, ada Bung John Kops, ada Edith, ada Eki, dan yang lain-lainnya. Selamat bergabung. Silakan nanti kita berdiskusi, mengajukan pertanyaan seputar tema yang kita akan bahas kali ini. Tapi kalaupun nanti Bung Semi berkenan menjawab pertanyaan lain di luar tema yang kita angkat untuk kali ini, kita persilakan ke narasumber kita apakah akan menjawab atau akan kita simpan dalam tema berikutnya untuk masa yang akan datang. Kita tunggu kehadiran Bung Semi ya untuk bergabung di live kita kali ini. Nah, itu dia, Bung Semi sudah bergabung. Selamat bergabung Mbak Nuri. Ya, halo Pak Edi. Ya, sudah bergabung bersama kita Pak Semi ya. Iya Pak Edi. Ya, apa kabar Pak Semi? Baik. Selamat malam Pak Edi. Selamat malam semuanya. Sore nih. Kita sudah bergabung di live Instagram kita kali ini, Satu Kode. Kita membahas tema soal hukuman percobaan. Ini kita mengambil kasus ini dari putusan yang terjadi pada Nikita Mirzani kemarin dalam perkaranya dengan dipolatif. Jadi ketika itu setelah berjalannya proses persidangan, akhirnya majelis hakim memutuskan perkara dengan vonis 6 bulan tapi masa percobaan selama 12 bulan. Nah, yang menjadi pertanyaan orang awam, apa sih itu yang namanya hukuman percobaan? Kemudian kalau dia dalam kurun waktu 12 bulan itu melakukan kesalahan yang sama, kesalahan seperti apa yang akan membuat dia langsung dibuih? Apakah kesalahan persis seperti yang disidangkan atau kesalahan dalam hal pidana yang lainnya? Kemudian dalam orang yang menjalani masa percobaan ini, apakah hak hukumnya sama persis dengan orang yang bebas? Apakah ada pembatasan atau tidak? Itu yang tidak penjelasan dari Bung Semi. Oke, sebelum kita masuk kepada tema, lagi ada perkara apa yang sedang ditangani sekarang, Bung Semi? Oh iya Pak, sekarang ini ada beberapa perkara perdata yang saya tangani juga.
kemudian juga ada beberapa perkara pidana juga yang saya tangani, yang saat ini memang semuanya masih dalam proses untuk proses untuk mencari penegakan hukum yang benar gitu Pak. Jadi baik itu secara materinya, undang-undang materinya, kemudian juga dari sisi melihat sisi hukum itu yang sebenarnya itu yang seperti apa sih yang sekarang ini perkara yang saya tangani. Jadi semuanya masih proses, jadi ya kita nanti lihat aja nanti gimana saat nanti pada saat putusan ataupun misalnya pada saat nanti bagaimana proses di kejaksaan dan kepolisian untuk bisa menentukan soal mengenai beberapa perkara pidana maupun yang perdata kalau misalnya di pengadilan negeri. Begitu Pak Edi. Oke, baiklah. Kita kembali ke topik yang kita akan bahas untuk kali ini, itu hukuman percobaan. Nah, pertanyaan pertama yang perlu kita tanyakan ke Bung Seni sekarang ini, apa sih yang namanya hukuman percobaan itu? Apa landasan hukumnya dalam peraturan hukum yang ada di Indonesia soal hukuman percobaan? Ya, oke. Iya Pak, jadi sebenarnya kalau kita melihat berkaca pada putusan hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai kasus Nikita Mirzani yang diberikan vonis 6 bulan penjara, kemudian dengan masa percobaan 12 bulan, nah kita melihat ini dari sisi hukuman percobaan itu sendiri dulu sebenarnya apakah boleh nggak sih diberlakukan kepada mereka yang dalam hal ini memiliki kasus yang mungkin kurang lebih hampir sama dengan yang dialami oleh Nikita. Nah, jadi kalau untuk hukuman percobaan atau di dalam undang-undang hukum pidana sendiri itu sebenarnya kita melihat bahwa hukuman percobaan itu adalah satu hukuman pidana yang bersyarat. Nah, dalam pengertian ini apa yang maksudnya bersyarat itu adalah bahwa di dalam praktek hukum itu sering juga hukuman pidana yang hukuman percobaan itu disebut juga hukum pidana dengan memberikan pelaksananya pada satu syarat-syarat tertentu, Pak. Gitu. Nah, yang dimaksud dengan pidana bersyarat tertentu itu apa sih sebenarnya kan? Mungkin teman-teman juga pengen tahu. Jadi sebenarnya kalau untuk yang dimaksud dengan pidana bersyarat itu adalah di mana kebebasan seorang hakim untuk bisa menentukan atau menetapkan suatu syarat secara umum yang menyatakan bahwa apabila terdakwa selama dalam masa hukuman percobaannya itu tidak ada ketentuan lain yang dikenakan kepada terdakwa selama dalam melakukan suatu perbuatan pidana dan dia tidak lagi melakukan perbuatan pidana, maka syarat-syarat khusus yang ditujukan terhadap terdakwa tersebut diberlakukan satu ketentuan pemberlakuan umum. Nah, pidana bersyarat itu sendiri di dalam praktek hukum itu sering disebut juga dengan namanya hukuman percobaan, Pak. Nah, dalam hukuman percobaan ini di dalam sistem penjatuhan hukum penjatuhan pidana itu sendiri, hakim akan bergantung pada syarat-syarat dan kondisi tertentu ketika dia menjatuhkan suatu hukuman terhadap terdakwa. Nah, contohnya seperti apa nih? Misalnya pada saat dilakukan putusan pidana tersebut, terdakwa dia bisa melewati masa percobaan itu, kemudian dia tidak melakukan kembali tindak pidana selama masa 12 bulan, maka hakim tidak lagi akan memberikan hukuman lain, atau kalau dia tidak melakukan tindak pidana yang lain di luar dari tindak pidana yang dilakukan saat ini, contohnya dengan kasus yang dilakukan oleh Nikita Mirzani. Nah, maka selama masa percobaan itu sebenarnya hakim akan melihat apakah ada tindak pidana lain yang dilakukan oleh Nikita atau tidak ada. Kalau dia dalam 12 bulan dia tidak melakukan tindak pidana lain, berarti dalam pertimbangan hakim berarti hukuman itu sudah selesai. Begitu, Pak. Dalam jangka waktu 12 bulan.